Salam sejahtera buat sekalian. Saudara, saya selalu berdoa buat kamu sekalian agar kiranya imanmu tidak lemah. Terlebih dalam kondisi-kondisi kita yang saat ini yang diliputi oleh rasa khawatir atau takut atau bahkan juga panik oleh tebaran ancaman maut dari virus corona 19 yang sudah merenggut ribuan jiwa dari sahabat-sahabat kita di tengah-tengah dunia ini. Kawan, saatnya kita untuk merenung, menyesal di hadapan Tuhan. Kiranya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ini, sembari kita menyesali akan dosa dan perbuatan kita. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin mencederai hati sesamamu, bahkan juga mungkin mencederai Tuhanmu. Mari kosongkan hatimu dari segala sesuatu yang mengikatmu di dunia ini. Kosongkan pikiranmu dari segala sesuatu yang mengikatmu di dunia ini. Saatnya kita sekarang tertuju kepada Yesus, Tuhan kita. Mari kita hempaskan sesuatu yang menakutkan kita kepadanya. Dan kita berseru kepadanya, Tuhan tolong. Tuhan hadirlah bersamaku. Engkaulah perlindunganku. Engkaulah gunung batuku. Engkau penyelamatku yang sungguh. Saudara, kosongkan hati dan pikiran. Tentramkan jiwamu. Rasakanlah angin yang berhembus, yang menyapamu dengan lembut, yang memberikan oksigen bagimu untuk kehidupan. Itu tandanya Tuhan masih mengasihimu. Ayo Tuhan, kita bernyanyi. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Salibmu, salibmu yang
ku lihatkan hingga dan surga kelak ada berhenti. Ayo kawan, mari tertujulah kepada salib Yesus. Lihatlah, Dia yang tersalib, Dia yang tergantung di Golgota. Dengan segala kepedihan-kepedihannya, Dia tidak mengutuki engkau, Dia tidak menyumpahi engkau, tapi Dia berkata kepada Bapa, Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, saudara, seruan yang penuh kasih dan pengampunan. Mungkin selama ini kita tak sadar atau tidak sadar banyak melakukan perbuatan yang menyakiti hati kamu, menyakiti hati Tuhan, tapi masih diberi pengampunan. Bukankah itu seruan yang penuh kasih? Siapakah engkau ya sahabatku di hadapan Tuhan sehingga Dia mau mengasihimu? Perbuatan apakah yang kau perbuat untuk memuliakan Dia sehingga Dia begitu mengasihimu dan kau sangat istimewa di hadapannya? Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 21 mengatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Seruan untuk sejenak mengingat kita akan perbuatan kita. Mari kita tidak lagi memelihara keangkuhan. Mari kita tidak memelihara ego kita, tapi kita boleh menyesal. Mari kita banyak melakukan satu perbuatan yang baik. Dan ketika engkau sedang lelah, ketika engkau sedang mengalami kesusahan, Dia masih mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo kawan, kita hempaskan sesuatu yang menyesatkan kita, sesuatu yang menghambat kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan benar ke hadapan Tuhan. Kita hayati syair lagu ini. Sai patuku rohaki ale Jesus Tuhaki Golondo otangani audi parda lanaki
Mololo jaudison pargogoy maaw tokto dok tu aw hutoku o tu surgoimus tetaplah berseru mololoja audison pargogo ya tokto. Mungkin kau letih dalam menyatakan imanmu, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Saat ini kita di dalam menghadapi ujian, oleh ancaman virus corona ini. Mungkin kita capek, letih, bosan. Tapi saudara, ini adalah buah dari hikmat Tuhan. Karena barang siapa yang melihat di depannya celaka, dia berjalan terus, maka dia akan celaka. Tapi orang yang berpengalaman, ketika dia melihat ada petaka di depannya, dia akan sejenak bersembunyi, berdiam diri. Kawan, begitu juga ibadah kita. Beribadah di rumah bukan berarti tidak beriman. Beribadah di rumah itu adalah anugerah di mana Tuhan memberikan kesempatan lebih banyak bagi kita untuk menjadikan rumah kita itu sebagai gereja di mana Tuhan yang menjadi kepalanya, sehingga rumahmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Kemudian ketika wabah tidak ada, dan ketika engkau dibebaskan, boleh datang bergereja, beribadah dan bersekutu dengan semua umat manusia di rumah Tuhan di gereja. Mungkin ini renungan bagi kita. Apakah itu engkau pergunakan untuk memuliakan Dia? Ketika wabah tidak ada, apakah kita mau beribadah dengan baik? Atau mungkin kita meremehkan ibadah kita? Seberapa rajinnya engkau ke gereja? Seberapa rajinnya engkau mengikuti ibadah? Apakah sektor ataukah kategorial? Ketika wabah tidak ada, sekarang kita diingatkan untuk merenung. Keadaan ini bukanlah kutukan. Keadaan ini bukanlah hukuman Tuhan, tapi keadaan ini untuk meneguhkan iman kita. Karena Tuhan masih peduli denganmu. Tuhan ingin engkau berada di kerajaannya. Pada Maranatha Dia datang. Lalu sebab itu, sebelum saat itu datang, Dia ingin agar kita sekalian memiliki waktu untuk merenung. Sebagaimana firman Tuhan tadi, selesai kita berenung, akan melakukan satu perbuatan yang baik. Kita akan datang kepada Allah, kita akan datang dalam terangnya, dan perbuatan kita lakukan di dalam nama Allah. Betapa indah saat-saat ini ya sahabat, betapa indah anugerah ini. Mari kawan,
Dan kita juga boleh mengatakan dalam syair lagu ini, Myanmar dilambuki moloro ujiani unang loas gangguan sian si nondang muda molo maol dalani jala ponjot rohaki dok duau huto hube opusuroi manakala ujian itu datang, kita tetap berseru, Tuhan tetaplah bersamaku. Mari kita semua berseru, Tuhan tetaplah bersamaku. Ayo katakan, Tuhan tetaplah bersamaku. Amin, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa buat segenap jemaat-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan iman mereka, agar tidak ada satu yang lemah dan lengah. Terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Biarlah Tuhan kami tetap berseru, Tuhan tetaplah bersama. Tuhan, kalau pada saat-saat ini kami beribadah di rumah, itu adalah perbuatan buah dari hikmat-Mu. Bukan berarti kami tidak percaya kepadamu, tapi karena hikmat-Mu, Tuhan, yang mengajarkan. Manakala ada petaka di depan, maka orang yang berhikmat harus segera bersembunyi, menenteramkan diri sejenak di tempat perlindungannya. Tapi orang yang tidak berhikmat, dia akan terus melangkah sehingga celaka menimpanya. Terima kasih Tuhan. Dan ini juga kesempatan bagi kami. Manakala wabah tidak ada, gereja senantiasa terbuka untuk tempat beribadah. Apakah kami mempergunakannya sebaik mungkin? Apakah kami datang beribadah dengan baik? Sesering apakah kami beribadah? Atau pada saat ibadah itu juga kami pergunakan waktu untuk berleha-leha atau bersenang-senang? Ampun Tuhan. Biarlah kami semua menyesali semua itu Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa, kiranya Engkau memberkati segenap jemaat-Mu, terutama bagi mereka yang terpapar dan terinfeksi virus Corona 19. Tuhan, tolong hamba-Mu berduka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mereka harus terakhir dan sembuh, sehingga mereka boleh menceritakan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami tidak takut dengan apapun, karena Engkau bersama dengan kami. Sembari juga hamba-Mu mengingat jemaat Tuhan yang mungkin sakit di luar dari virus corona, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan menenteramkan hati dan pikiran mereka. Tuhan menyejukkan hatinya, sehingga mereka tidak lemah dan tidak putus asa. Tolong Tuhan, kasihani Tuhan. Biarlah gereja-Mu senantiasa memancarkan kemuliaan nama. Biarlah rumah setiap jemaat menjadi tempat
untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadilah kehendak-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati. Amin. Salam damai buatmu sekalian.